Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini kelompok kami akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara pengolahan data pada Microsoft Excel, khususnya untuk seperti median, mean, mode, average, min, max, sama small and large. Adapun anggota kelompok dari kami adalah Jafar Malik Hamzah dengan NPM 131, lalu ada R. Atania dengan NPM 105, lalu ada Intan Mitayani dengan NPM 102, ada Hanatasya Aulia dengan NPM 252, lalu ada saya sendiri, Fikri Anugrah dengan NPM 159, lalu ada Rizky Aprilia NPM 096, lalu ada Reza Zakaria dengan NPM 092, dan yang terakhir adalah Sofia Wardah dengan NPM 291. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Intan Mitayani, NPM 102. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian Excel untuk mencari average atau nilai rata-rata. Di dalam Excel, ketika kita ingin mencari average atau nilai rata-rata, terdapat dua rumus. Yang mana rumus pertama pada poin pertama, dan rumus kedua pada poin kedua. Lalu kita coba untuk mencari nilai rata-rata pada tabel berikut ini. Kita harus mengklik sama dengan, lalu kita ketik average, lalu kita klik mata pelajaran matematika yang berada pada kolom C, baris kelima, lalu kita klik titik, lalu kita klik titik koma, dan kita klik pada mata pelajaran IPS. Lalu kita klik tutup kurung, kita dapat memperoleh pelajaran tersebut. Ketika kita ingin mencari nilai rata-rata kembali pada kolom yang kosong ini, kita hanya tinggal mendrop ke bawah, seperti ini. Maka nilai rata-rata akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua, kita coba menggunakan rumus nomor 2, yaitu sama dengan average. Lalu kita klik buka kurung. Lalu kita klik mata pelajaran pertama, yaitu matematika. Lalu kita menggunakan titik 2, yang mana arti titik 2 itu adalah sampai. Sehingga kita tidak harus mengklik mata pelajaran PKN, namun kita harus mengklik mata pelajaran IPS, yang merupakan nilai terakhir. Lalu kita klik tutup kurung dan kita klik enter. Nah, rata-rata yang menggunakan rumus pertama akan sama dengan rata-rata yang menggunakan rumus kedua. Saya kira penjelasan ini cukup mudah untuk dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, materi akan diteruskan pada pengoperasian Excel dalam mencari median. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Atania Erisna Putri, NPM 204-201-0105. Di sini saya akan menjelaskan pengoperasian Excel untuk mencari median. Untuk menuliskan sebuah rumus di Excel, pada awal kita beri tanda sama dengan. Setelah itu, kita tulis rumus yang ingin kita gunakan. Di sini kita ingin mencari nilai tengah. Rumus untuk mencari nilai tengah tersebut adalah sama dengan median buka kurung. Kita tarik data mana yang ingin kita cari tahu nilai tengahnya. Lalu kita tarik data dari awal sampai akhir. Setelah itu otomatis akan terisi ke dalam rumus yang kita tulis tadi. Selanjutnya kita beri tanda tutup kurung, lalu kita tekan enter. Dan akan muncul untuk hasil dari nilai median dari data yang kita cari. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan pengoperasian Excel dalam menentukan standar deviation. Perkenalkan, saya Hanatasya Aulia Rizda Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian nilai standar deviasi. Oke, di sini saya akan menghitung nilai standar deviasi dari tabel yang sudah saya buat. Kita tinggal klik di sini, kita ketik,
stdef, lalu kurung buka, lalu kita pilih saja nilai yang akan kita cari. Jika sudah, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul nilai standar deviasinya. Kita ambil nilai 2 angka di belakang koma. Sudah muncul nilai standar deviasinya. Saya kira penjelasan ini sangat mudah dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan cara pengoperasian metode mode. Terima kasih. Nama saya Jafar Malik Hamzah dari Prodi Administrasi Bisnis, NPM 2104-2010-131. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan modus melalui metode mode dalam Microsoft Excel. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat tabel di mana yang isinya adalah angka dan kriteria yang akan kita hitung nanti. Kemudian di tabel bawah sendiri, kalau sudah jadi tabelnya, kita akan ketik sama dengan, lalu ketik mode. Lalu pada kolom mode yang ketiga ini, kita klik double, kemudian kita blok saja nilai yang mau kita hitung semua kan nilainya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, sudah jadi tuh. Berarti nilai modus dari tabel sekian nilai ini adalah 80. Gampang banget bukan? Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zakaria, NPM 210-420-192. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan tutorial tentang cara menghitung modus di Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian modus. Fungsi mode atau yang lebih dikenal sebagai fungsi modus merupakan salah satu rumus dalam Microsoft Excel yang biasa digunakan untuk mencari data, nilai, dan suatu range yang sering muncul ataupun data yang nilainya paling banyak. Nah, di sini sudah terpapar nilai-nilai siswa. Yang pertama, Anton nilainya 80, Budi 95, Didi 70, Ana 90, Albert 80, Wanto 85, Roni 75, Dono 90, Jenny 85, Susan 80. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menentukan modus menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita ketik sama dengan dulu, mohon maaf salah. Lalu tulis mode. Nah, pilih yang ketiga, klik 2. Lalu kita pilih nilai yang kita akan cari. Nah, semuanya kita akan cari. Lalu tutup kurung, mohon maaf salah. Lalu enter. Nah, udah ketemu kan nilainya? Mudah sekali bukan? Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Dara Puspita, NPM 210-420-10096. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari nilai maksimum dan nilai minimum dalam Microsoft Excel. Kita mulai. Untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum di Microsoft Excel ini, kita cukup dengan menggunakan rumus max dan rumus min. Untuk menggunakan rumus max dan rumus min ini, caranya cukup mudah. Pertama-tama, kita akan mencari nilai tertinggi dengan mengetik sama dengan, kemudian kita mengetik max. Kemudian kita ketik buka kurung, kemudian kita seleksi sel-sel yang akan kita cari nilai tertingginya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, kita sudah bisa melihat nilai tertinggi dari nilai matematika ini. Nah, kemudian kita akan mencari nilai terendah. Untuk mencari nilai terendah ini, caranya cukup mudah. Caranya sama seperti kita mencari nilai tertinggi, tetapi menggunakan rumus yang berbeda. Nah, pertama-tama kita akan ketikkan sama dengan, kemudian kita ketikkan min, kemudian kita buka kurung, kemudian kita seleksi sel-sel yang akan kita cari nilai terendahnya. Kemudian kita tutup kurung lagi, kemudian kita klik enter. Nah, sudah terlihat kan nilai terendah dari nilai matematika. Nah, untuk kolom-kolom selanjutnya, kita hanya perlu mengcopy nilai tertinggi dan nilai terendah dari nilai matematika ini, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy, kemudian kita seleksi sel-sel yang ingin kita cari nilai tertinggi dan nilai terendahnya.
Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Nah, sudah terlihat kan nilai tertinggi dan nilai terendah dari masing-masing kolom. Nah, kurang lebih begitu cara menghitung nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan rumus min dan max. Selanjutnya, materi akan diteruskan pada pengoperasian small and large. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wardah Widat, NPM 21042010291. Di sini saya akan menjelaskan mengenai small and large. Jadi di layar kita terdapat contoh yang akan membantu kita dalam penjelasan kali ini. Terdapat cabang 1 sampai dengan 11. Selanjutnya terdapat cabang 1 sampai dengan 10. Nah, kita mulai dari fungsi small terlebih dahulu. Fungsi small ini fungsinya untuk mencari nilai terkecil. Ini hampir sama dengan min, tapi jika fungsi small ini, kita bisa mengetahui nilai terkecil pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Pertama-tama kita blok yang akan kita isi, lalu kita ketik rumusnya sama dengan small, buka kurung, lalu kita blok angka yang mau kita cari nilai terkecilnya. Kita blok dari kolom C5 sampai dengan L5. Lalu kita beri titik koma. Lalu kita tulis nilai terkecil keberapa yang akan kita cari. Karena di sini kita mencari nilai terkecil pertama, maka kita ketik angka pertama. Lalu kita beri tutup kurung dan enter. Setelah kita mengetahui rumus ini, kita tinggal menariknya ke bawah. Seperti itu. Untuk yang kedua, caranya hampir sama, yaitu sama dengan small, buka kurung, kita blok yang ingin kita cari nilainya, lalu jangan lupa titik koma, dan kita tulis nilai terkecil kedua yang ingin kita cari. Tutup kurung, lalu enter. Seperti ini. Lalu untuk yang ketiga juga sama. Sama dengan small, buka kurung, kita blok lagi nilai yang akan kita cari. Jangan lupa titik koma, lalu angka 3. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk fungsi large ini, fungsinya untuk mengetahui nilai terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hampir sama seperti large, tapi ini nilai terbesar. Nah, caranya itu hampir sama. Sama dengan large, buka kurung, lalu kita blok kolom C5 sampai dengan L5, kita beri titik koma, lalu kita tulis angka pertama karena kita ingin mengetahui nilai terbesar pertama. Lalu kita beri tutup kurung, enter. Setelah kita mengetahuinya, kita tarik ke bawah. Untuk mengetahui nilai terbesar kedua, caranya juga sama dengan large, buka kurung, kita blok nilainya dari C5 sampai dengan L5. Kemudian titik 2, karena kita ingin mengetahui nilai terbesar kedua, maka kita ketik angka 2, lalu tutup kurung, dan enter. Setelah kita mengetahuinya, langsung kita tarik. Untuk yang terakhir juga sama dengan nilai fungsi large. Buka kurung, kita blok angka yang ingin kita masukkan. Seperti ini.
dari kolom C5 sampai dengan E5. Oh, jangan lupa titik koma dan nilai terbesar ketiga. Tutup kurung, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik. Nah, seperti ini. Mudah sekali, bukan? Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari keenam materi tadi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, maka cara-cara ini harus kita kuasai untuk pengolahan data. Jadi dalam pengolahan data sendiri, peran Microsoft Excel itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk statistika kita harus bisa mencari average atau rata-rata, median, standard deviation, mode, minimal maksimal, serta small large. Sehingga sebagai generasi muda kita haruslah bisa mengoperasikannya. Seperti juga yang disampaikan oleh North bahwa ilmu statistik adalah alat utama yang telah melalui kemajuan peradaban sehingga dapat mengukur dan dengan mana perkembangannya selanjutnya akan dikontrol secara luas. Dengan harapan apa yang kelompok kami sampaikan pada video kali ini dapat dipahami dengan baik dan siapapun yang melihat video ini bisa menerapkannya di kehidupan nyata dan pengaplikasian ini dapat membantu dalam penelitian-penelitian kita. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.